Di perairan beku Greenland, armada Prancis mendekat, tetapi apa yang muncul dari radar Rusia membuat ketegangan tak tertahankan. Musim dingin Arktik menelan laut Greenland dalam kabut es dan kabut tebal, menciptakan lanskap yang mematikan bagi kapal apapun. Angkatan Laut Prancis, dengan sejarah panjang dominasi maritim, mengerahkan armada mereka, termasuk kapal induk kelas terbaru dan destroyer bersenjata berat, untuk misi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tujuannya jelas, menunjukkan kekuatan di wilayah yang sangat sensitif, dan memberi peringatan terselubung kepada Angkatan Laut AS. Sumber intelijen menunjukkan bahwa Amerika Serikat memperkuat kehadiran mereka di Greenland setelah meningkatnya aktivitas Rusia di Kutub Utara. Radar dan satelit memantau setiap gerakan kapal dan pesawat patroli, sedangkan komunikasi militer berjalan terus-menerus, menciptakan simfoni ketegangan diplomatik yang rapuh. Seorang perwira senior Prancis, berbicara secara anonim, menyebut operasi ini sebagai manuver penegasan kekuatan strategis. Namun, di tengah semua persiapan ini, angin Arktik yang menusuk dan suhu ekstrim menjadi musuh yang sama berbahayanya dengan armada lawan. Kapal-kapal menghadapi risiko tabrakan dengan gunung es yang tersembunyi dan badai yang bisa mengubah misi menjadi bencana. Di sisi lain, AS mengamati dengan cermat. Setiap pergerakan kapal Prancis dianalisis oleh analis militer, mencoba menafsirkan apakah ini hanya latihan atau peringatan serius. Ketegangan meningkat ketika kapal pengintai AS mendekati batas wilayah operasi Prancis, memicu alarm dan koordinasi darurat di pusat komando. Peta geopolitik juga sedang bergeser. Rusia, yang telah lama mengklaim sebagian besar wilayah Kutub Utara sebagai kepentingannya, meningkatkan patroli laut dan udara, menempatkan kapal-kapal penyerang dan kapal selam mereka di posisi strategis. Intelijen Rusia menangkap sinyal komunikasi Prancis, menilai niat mereka, dan bersiap untuk manuver balasan yang dapat mengubah seluruh dinamika. Ketegangan ini menjadi bahan bakar bagi misi Prancis. Setiap keputusan navigasi, setiap langkah pengiriman kapal, diperhitungkan dengan risiko besar. Namun, dalam bayangan kabut dan es, ada ancaman yang belum terungkap, sesuatu yang bisa mengejutkan semua pihak. Adegan menegangkan akhir bab 1. Radar kapal induk Prancis menangkap tanda aneh, bukan dari AS, tapi dari kapal tak dikenal yang bergerak cepat, menembus badai es menuju armada mereka. Kapal-kapal Prancis menyesuaikan formasi mereka, mengencangkan protokol pertahanan. Perintah dari Komando Pusat terdengar tegas. Segera identifikasi target dan pastikan kesiapan tempur. Angkatan Laut AS, mengetahui gerakan ini, mengerahkan fregat dan pesawat pengintai P-8, mencoba mengamati tanpa terdeteksi. Kapal selam Rusia muncul di kedalaman yang jauh lebih rendah, menggunakan teknologi siluman terbaru. Mereka bergerak diam, tetapi setiap gerakan mereka menciptakan tekanan psikologis bagi awak kapal Prancis. Kapal induk dan destroyer berada dalam ketegangan maksimal, mengetahui bahwa satu kesalahan bisa memicu konfrontasi internasional besar-besaran. Di tengah semua itu, cuaca bertambah ekstrim. Angin Arktik mencapai lebih dari 120 km per jam, dan kabut tebal membuat jarak pandang hampir nol. Sistem radar dan sonar diuji sampai batas maksimum. Setiap alarm terdengar seperti lonceng peringatan kematian bagi kru. Di sini, kita menambahkan CTA, Call to Action, yang kuat. Jika Anda ingin terus menyaksikan strategi militer dan ketegangan geopolitik yang tidak pernah terungkap, pastikan untuk berlangganan dan tinggalkan komentar tentang siapa menurut Anda akan mengambil kendali di Arktik. Kembali ke cerita. Perwira Prancis di dek kapal induk melihat blip di radar yang bergerak tidak wajar. Analisis cepat menunjukkan kecepatan dan pola manuver yang tidak sesuai dengan patroli AS. Ada rasa panik tipis di antara kru, tetapi latihan disiplin tetap berjalan. Sementara itu, AS mengirim sinyal peringatan ke Prancis, mempertanyakan identitas kapal misterius itu. Namun, komunikasi itu diabaikan oleh Komando Prancis, yang ingin misi mereka tetap rahasia dan menunjukkan kekuatan. Di bawah permukaan laut, kapal selam Rusia menempatkan torpedo latihan dalam posisi strategis, siap untuk mengamati dan memberi sinyal. Mereka tidak menyerang, belum,
Tetapi keberadaan mereka cukup untuk memicu ketegangan mental bagi pihak Prancis dan AS. Adegan menegangkan akhir bab 2. Sebuah ledakan es besar memecah laut di dekat kapal Prancis, menimbulkan getaran kuat, sementara radar menunjukkan pergerakan cepat. Apakah ini manusia, teknologi, atau sesuatu yang lebih menakutkan? Kapal-kapal Prancis mengambil langkah agresif, memasuki zona yang sebelumnya dianggap terlarang. Captain Capel indak mengeluarkan perintah semua sistem temper siaga penuh. Suasana menjadi kacau, tetapi penuh disiplin militer. Kapal selam Rusia mulai menyesuaikan posisi, siap menahan atau membalas jika ada serangan. Pesawat pengintai AS berada di udara, mengamati dari ketinggian, merekam setiap gerakan untuk laporan intelijen rahasia. Di dek kapal induk Prancis, kru memantau sonar yang menunjukkan bayangan besar bergerak cepat di bawah air. Ketegangan memuncak, sementara komunikasi internasional menahan pernyataan resmi. Setiap kata bisa memicu krisis diplomatik global. Disinilah momen dramatis terjadi. Kapal tak dikenal, yang semula dianggap ancaman misterius, tiba-tiba mengubah arah dan membuka identifikasi. Ternyata kapal Rusia dalam mode pengawasan intensif, bukan serangan. Namun, ini cukup untuk membuat seluruh armada Prancis menahan napas. Pada titik ini, CTA kedua dapat diintegrasikan untuk menekankan interaksi penonton. Bagaimana menurut Anda langkah selanjutnya? Tinggalkan komentar di bawah dan debatkan siapa yang akan menguasai perairan beku ini. Suasana semakin tegang ketika badai es meningkat, gelombang besar menabrak lambung kapal, membuat kapal berguncang keras. Kru Prancis mempertahankan kontrol, tetapi radar menunjukkan kapal selam Rusia mendekat dengan kecepatan tinggi. Adegan menegangkan akhir bab 3. Sebuah suara alarm menggema, menunjukkan peluncuran torpedo. Tetapi dari siapa? Ketegangan mencapai puncak, meninggalkan penonton bertanya-tanya tentang nasib armada. Setelah beberapa jam ketegangan ekstrim di perairan beku Greenland, suasana mulai berubah. Kapal-kapal Prancis tetap dalam posisi formasi pertahanan tinggi, menembus kabut es dengan lambung baja mereka yang kokoh. Sistem radar menunjukkan setiap gerakan di sekitar mereka, gelombang besar menghantam lambung kapal, suara sirene alarm terdengar sesekali, tetapi kru tetap fokus. Dari permukaan laut hingga kedalaman es, setiap keputusan perwira Prancis menjadi kritis. Perwira pengawas di dek kapal induk mencatat pergerakan kapal selam Rusia yang diam-diam menyesuaikan posisi, menggunakan medan yang berbahaya untuk tetap tak terdeteksi. Kapal-kapal destroyer Prancis memindai radar sonar dengan intens, mencari tanda-tanda pergerakan yang tidak wajar. Di sisi lain, Angkatan Laut AS juga terus mengamati, tetapi mereka tidak ikut campur secara langsung. Strategi AS kini bukan menghalangi Prancis, tetapi memonitor dan mempersiapkan diri jika konfrontasi melebar. Pengamat militer Amerika menyadari bahwa ini bukan sekadar latihan kekuatan. Ini adalah ujian psikologi dan kesiapan strategi laut bagi semua pihak. Disinilah ketegangan psikologis meningkat. Kru Prancis mengetahui bahwa setiap langkah yang mereka ambil dicatat dan dianalisis oleh pihak lain, baik AS maupun Rusia. Tekanan mental mencapai puncaknya, karena kesalahan kecil bisa menimbulkan eskalasi internasional yang tak terduga. Kapal induk yang biasanya menjadi simbol kekuatan dan stabilitas kini menjadi pusat ketegangan dunia. Saat badai es mulai mereda, komunikasi darurat antar negara mulai terjadi. Menara Komando NATO menerima laporan intelijen. Torpedo yang sebelumnya terlihat diluncurkan ternyata hanya simulasi, bagian dari manuver psikologis Rusia untuk menguji ketahanan dan disiplin armada Prancis. Tidak ada kapal yang hilang, tidak ada korban, namun dampak strategisnya luar biasa. Para analis militer mulai mengevaluasi situasi. Strategi Rusia jelas, menunjukkan kemampuan menekan dan menguji refleks lawan tanpa memicu perang terbuka. Prancis, pada sisi lain, menunjukkan ketahanan tinggi, mengirim sinyal global bahwa mereka siap mempertahankan kepentingan mereka di wilayah kutub tanpa menyerang secara agresif. Selain itu, operasi ini membuka mata banyak pihak tentang pentingnya dominasi informasi dan pengawasan laut modern. Sensor canggih,
Sistem radar yang mampu menembus kabut es. Dan kapal selam seluman menjadi senjata utama yang lebih menentukan daripada jumlah kapal permukaan atau kekuatan senjata konvensional. Dalam laporan pasca operasi, perwira tinggi Prancis menekankan bahwa keberhasilan ini bukan hanya soal taktik, tetapi juga psikologi perang laut. Menunjukkan keberanian di tengah ketidakpastian, ujar seorang jenderal, adalah strategi yang sama pentingnya dengan menembakkan peluru atau torpedo. Di markas besar NATO, laporan intelijen menunjukkan implikasi jangka panjang dari operasi ini. Greenland, meskipun tampak terpencil, kini menjadi titik panas geopolitik yang signifikan. Setiap negara besar, AS, Rusia, Prancis, bahkan Cina, mengamati pergerakan ini dengan cermat. Wilayah Arktik bukan hanya sumber daya alam dan jalur perdagangan potensial, tetapi juga simbol kekuatan global dan kemampuan militer modern. Dampak diplomatik juga terasa. Setelah operasi ini, beberapa negara Eropa menegaskan kembali komitmen mereka terhadap pertahanan laut bersama NATO, sementara Rusia mengirim sinyal tegas melalui latihan tambahan dan patroli udara di sepanjang pantai Greenland. Hal ini menciptakan atmosfer persaingan intens yang tidak hanya soal kekuatan militer, tetapi juga diplomasi strategis dan pengaruh global. Di atas kapal, kru Prancis merenung tentang risiko yang mereka hadapi. Malam yang beku di Arktik terasa lebih panjang dari biasanya. Ombak menabrak lambung kapal, dan es yang mengambang terkadang menimbulkan suara gemeretak yang menegangkan. Namun di balik keheningan ini, ada rasa bangga yang mendalam. Mereka telah menunjukkan ketahanan, disiplin, dan kemampuan taktis yang akan menjadi cerita yang akan dibicarakan di markas Angkatan Laut Dunia selama bertahun-tahun. Analisis pasca misi juga menunjukkan satu pelajaran penting. Perang modern tidak selalu terlihat di permukaan. Kapal permukaan besar menarik perhatian, tetapi kapal selam, drone bawah air, sistem komunikasi rahasia, dan intelijen real-time kini menentukan hasil strategis. Keputusan yang tepat di bawah tekanan psikologis ekstrim sama pentingnya dengan kemampuan senjata berat. Sementara itu, radar di kapal Prancis mendeteksi pergerakan baru di Cakrawala, bayangan yang berbeda dari sebelumnya. Kapal misterius muncul, namun kali ini dari arah yang tidak terduga. Identitasnya belum jelas. Apakah itu Rusia yang mencoba menekan lebih jauh, atau pihak ketiga yang memanfaatkan kekosongan strategi global? Pertanyaan ini menciptakan ketegangan tambahan, menandakan bahwa permainan kekuatan ini belum selesai. Di markas besar, Jenderal NATO memperingatkan bahwa operasi ini hanyalah permulaan dari persaingan intens di wilayah kutub. Dengan perubahan iklim yang membuka jalur baru, dan sumber daya alam yang semakin menjadi rebutan, Arktik akan menjadi medan pertempuran strategis abad 21. Setiap keputusan yang dibuat oleh negara besar sekarang akan menentukan keseimbangan kekuatan global di masa depan. Dalam laporan diplomatik, beberapa pakar menyoroti bahwa operasi Prancis, meskipun berhasil tanpa pertumpahan darah, telah menciptakan preseden. Negara-negara besar bisa memproyeksikan kekuatan di wilayah sensitif, menekan lawan tanpa memicu perang langsung, dan menilai kesiapan lawan melalui psikologi strategi. Bahkan di tingkat publik, berita tentang operasi ini mulai tersebar melalui media internasional, menimbulkan spekulasi luas tentang hubungan Prancis, AS, dan Rusia. Sementara pihak pemerintah menekankan bahwa ini hanya latihan militer, analis global memahami bahwa misi ini lebih dari sekadar latihan. Ini adalah pengukuran kekuatan strategis dunia di era modern. Kembali ke kapal, kru terus menjaga ketahanan tinggi. Sistem radar diaktifkan, kapal selam siap siaga, dan setiap awak mempersiapkan skenario darurat. Meskipun badai telah mereda, ketidakpastian tetap ada. Tidak ada yang tahu apakah kapal misterius yang baru muncul akan membawa ancaman atau sekadar pengawasan lebih lanjut. Akhirnya, setelah operasi berakhir, armada Prancis menarik diri dengan disiplin sempurna, meninggalkan Laut Greenland yang sunyi namun penuh sejarah. Mereka telah menunjukkan keberanian dan kemampuan strategis, meninggalkan pesan jelas kepada AS, Rusia, dan dunia. Prancis tidak hanya mampu mengerahkan kekuatan, tetapi juga memainkan permainan geopolitik yang kompleks di medan yang paling ekstrim.
Adegan menegangkan akhir bab 4. Saat lampu navigasi kapal terakhir Prancis memudar di Cakrawala, radar mendeteksi pergerakan baru, bukan dari Rusia, bukan dari AS, tetapi dari entitas yang tak dikenal, menandakan bahwa konflik dan ketegangan di Arktik baru saja dimulai. Dunia menahan napas, dan permainan kekuatan internasional kini memasuki bab berikutnya yang jauh lebih berbahaya.